gitu. Nah, jadi ini tujuannya kita melakukan relevant feedback dan query expansion, yaitu bagaimana supaya query yang dihasilkan dari mesin pencari yang kita buat itu bisa sesuai dengan keinginan user, gitu ya. Meskipun seperti yang kemarin kita waktu evaluasi, keinginan user itu bisa jadi dengan query yang sama, bisa jadi satu user dengan user yang lain itu akan memberikan feedback yang berbeda, gitu ya. Nah, bagaimana caranya memperbaiki? Jadi asumsinya kan model sudah memberikan hasil dari query, gitu ya. Kemudian hasil dari query ternyata mungkin tidak sesuai dengan keinginan user. Nah, bagaimana user itu bisa memberikan feedback ke sistem kembali supaya sistemnya nanti melakukan pencarian lagi, begitu. Kalau kita sih biasanya kalau pakai Google nggak cocok, kita coba-coba lagi gitu kan dengan kata kunci yang lain, gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya bisa melakukan feedback dari sistem, yaitu dengan cara sistemnya itu akan meranking kembali dokumen yang sudah dihasilkan. Jadi ini contohnya di ranking lagi dokumennya, gitu kan. Kemudian dimasukkan kembali ke sistem, kemudian sistemnya akan melakukan proses perhitungan kembali dengan query yang baru. Atau dengan query yang barunya itu nanti menjadi seperti apa, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ini jadi bagaimana kita bisa memperbaiki query ketika tadi query yang kita pakai awal itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, bisa dengan cara menambah atau memformulasi query lagi, atau bisa juga kalau kita biasanya kan pokoknya coba lagi dari kata-katanya itu, gitu ya. Tapi bisa juga sebenarnya memperbaiki kata query-nya itu dengan berdasarkan pada dokumen yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Jadi misalnya dari dokumen yang sudah dapatkan, kita berikan feedback lagi. Nah, ini tadi mengubah query-nya bisa dengan menambah kata-kata dari dokumen yang relevan, atau menghilangkan kata-kata dari dokumen yang tidak relevan, atau memberikan bobot ulang, dikasih bobot ulang lagi kata query-nya, atau dengan menambahkan struktur, gitu ya. Misalnya pakai and or not, saya kita tambahin tanda petik misalnya, seperti itu ya. Asumsinya dengan berikan relevan feedback, maka dokumen yang relevan akan menjadi lebih banyak, sementara dokumen yang tidak relevan menjadi semakin sedikit. Gitu. Nah, ini contoh relevan feedback yang dilakukan, misalnya, nah ini sebenarnya sudah cukup agak lama ya. Jadi misalnya dulu ada yang namanya Netscape Navigator, gitu ya. Sekarang mungkin udah nggak ada ya Netscape Navigator. Jadi misalnya mencari bike atau sepeda, misalnya yang ditemukan image seperti ini, ya. Kemudian ternyata ada yang tidak sesuai. Misalnya ini kayak yang nomor 2 ini kan majalah, gitu ya. Nomor ini yang ini kan majalah, yang ini juga majalah, gitu ya. Sebentar ini apa ini? Bagian kecilnya dari sepeda, dari bag misalnya. Nah, dari ini kita bisa memberikan feedback seperti itu. Nah, misalnya kasih feedback yang dimaksud dengan sepeda yang saya inginkan yang seperti ini loh, misalnya, gitu ya. Harusnya sih yang pertama ini juga bukan sepeda ya malahannya. Kemudian dari yang hasil feedback itu dikembalikan ke sistem akan mengelola ulang. Sehingga didapatlah hasil yang baru. Setelah tadi user itu memberikan feedback ke sistem. Nah, ini contoh ini saya membuat, tapi tidak berbasis web ya. Jadi misalnya melakukan query, waktu itu query-nya apa ini ya? Kalau nggak salah query-nya Bom Bali atau apa ini. Dari query ini didapatkan misalnya 10 dokumen yang dianggap relevan, gitu ya.
Kemudian dari 10 dokumen yang dianggap relevan ini, saya ini ya 10 dokumen yang dianggap relevan, kita milih dengan melihat nih view ini melihat isinya. Isinya apa sih? Nah, dari 10 dokumen ini misalnya kita cari mana sih yang sebenarnya kita inginkan dari dokumen itu. Nah, dari yang dipilih ini kemudian dicari kata query baru yang lebih sesuai yang mana sih. Jadi dari dokumen yang ada ini kemudian tadi akan muncul kata query baru yang disarankan. Baru dari kata query baru yang disarankan ini kita bisa memilih ulang. Misalnya seperti itu. Maksudku ini loh query-nya. Seperti itu. Asumsinya dengan menambahkan query ini, kita masukkan lagi dokumen yang baru hasil pencarian, itu pastinya hasilnya akan lebih bagus. Artinya lebih banyak dokumen yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah, contoh lagi yang lain, kalau ini memakai hasil perhitungan ya. Jadi misalnya query awalnya ini pakai New Space Satellite Application, ternyata didapatkan urutan dokumen ini adalah mungkin kata awalnya ya, kata awalnya dari dokumen atau judul dokumen. Kemudian user bisa memberikan tanda, tadi ngasih tanda ya, mana sih yang sebenarnya lebih sesuai dokumennya, sesuai dengan keinginan saya dari query ini. Kemudian dari situ akan diolah ya, sehingga didapatkan ini kata query yang baru. Jadi misalnya ini yang lebih besar kan berarti satelit sama space gitu ya. Sementara kalau tadi kan New Satellite Space Application gitu ya. Nah, ternyata yang bobotnya paling besar itu satelit dan space. Maka mungkin bisa kita bisa memberikan query baru dengan memasukkannya cukup space dan satelit saja. Misalnya seperti itu. Sehingga ya benar ya. Sehingga nanti ini hasil tadi query yang sudah diformulasi dipilih ulang, dilakukan pencarian lagi terhadap sistem, didapatkan hasil urutan dokumen yang baru. Nah, kalau kita lihat ini perbedaannya dengan yang tadi yang query yang awal. Query 1 2 ini yang sebelumnya yang nomor 1 ini nomor 2 yang di query sebelumnya, sementara yang nomor 2 ini jadi nomor 1 dari query sebelumnya. 3 dan 4 di query yang sebelumnya tidak muncul, 6, 7, 8 juga tidak muncul. Sementara dokumen 5 muncul, tetapi di query sebelumnya dia menjadi urutan yang ke-8. Seperti itu. Jadi terlihat bahwa dalam melakukan query yang diperbaiki, hasil dari feedback, itu bisa mengubah dokumen yang dihasilkan. Asumsinya inginnya sistem sih dengan memberikan relevan feedback itu, dokumen yang baru ini lebih memenuhi keinginan user sesuai dengan query seperti itu. Cukup jelaskah apa yang dimaksud dengan relevan feedback? Nah, lanjut ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang model vector space model, ya, nah ini kalau kita lihat, kita pengennya sih query-nya itu akan kalau dalam ruang vektor gitu ya, pengennya supaya query yang baru itu semakin mendekati dokumen-dokumen yang kita anggap relevan seperti itu. Jadi vektor query-nya nanti akan mendekati vektor dari dokumen-dokumen yang relevan. Kalau ini contoh yang lain ya. Jadi misalnya ini, kalau yang negatif-negatif yang merah ini dengan yang positif yang hijau, kalau query-nya awal itu misalnya berada di ruang vektor jadi kalau bobotnya query vektor bobotnya query itu dalam ruang vektor asumsinya berada di daerah sini, sementara dia sebenarnya mendekati dokumen yang minus itu asumsinya tidak relevan ya, maka dengan relevan feedback diharapkan
query-nya itu akan lebih mendekati ke dokumen-dokumen yang dianggap relevan atau yang di sini itu gambarnya positif seperti itu. Ya, nah, jadi pilek. Nah, ini bagaimana caranya untuk memperbaiki query-nya? Bisa dengan cara term rewriting atau membobot kembali kata-katanya, kata-kata query-nya ya. Nah, ini salah satu caranya nanti dengan menggunakan algoritma Rio. Sementara cara yang lain bisa menggunakan query expansion atau menambah kata-kata baru dari query menambah kata-kata baru ke query dari dokumen yang relevan seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana kalau melakukan ini yang cara yang pertama, pembobotan kembali kata. Pembobotan kembali kata ini biasanya dilakukan dengan menggunakan algoritma Rio. Asumsi algoritma Rio yaitu kita dalam ruang vektor kan tadi ada dokumen-dokumen gitu ya. Nah, asumsinya kan dalam dokumen-dokumen itu ada pusat dokumen. Nah, kita pinginnya query-nya itu dia akan mendekati pusat dokumen yang relevan, sementara itu menjauhi pusat dokumen yang tidak relevan. Seperti itu pengennya. Maka mencari nilai maksimal, dokumen maksimum dari CR ini artinya dokumen-dokumen yang relevan. Jadi mencari yang jaraknya paling kecil ya, atau jarak maksimalnya query dengan dokumen-dokumen yang relevan. Ini semakin besar pengennya. Sementara yang ini dokumen-dokumen yang tidak relevan, jarak dari query ke dokumen yang relevan itu, yang tidak relevan itu dianggap pengennya semakin menjauh. Jadi itu yang diasumsikan oleh Rio ketika membuat algoritma ini. Maka dari ini tadi bisa kita turunkan DJ ini asumsinya ruang vektor ya. Jadi jumlahan dari vektor-vektor dokumen yang relevan itu dikurangi jumlahan vektor-vektor dokumen yang tidak relevan itu dicari yang paling besar seperti itu. Maka dari yang ini ya, dari jumlahan-jumlahan tadi kemudian ditambahkan untuk ini diberikan konstanta atau bobot. Asumsinya bobotnya ini nanti beta ya. Yang beta ini asumsinya nanti semakin besar itu maka dokumen yang relevan dia bobotnya akan jadi semakin besar. Sementara kalau yang gamma ini kan yang untuk yang tidak relevan ya. Kalau gammanya itu semakin kecil, asumsinya kan yang dokumen yang relevan itu tadi bobotnya menjadi semakin kecil gitu kan. Nah, maka kalau kita pengen mencari query yang baru, itu sih mestinya betanya ini semakin besar. Gitu ya. Jadi semakin besar dia akan harusnya sih mendekati ke tadi pusat dokumen yang relevan. Ya. Sementara yang alfa ini adalah bobot untuk bobot query. Seperti itu. Nah, ini algoritma Rio asumsinya menggunakan rumus seperti ini. Contohnya yaitu kalau misalnya ini kita punya query dengan vektornya seperti ini ya, 50301 misalnya. Bisa memakai TF atau memakai TF IDF ya, ini bobotnya. Kemudian kita asumsinya memiliki dokumen 1 dan dokumen 2 hasil dari query awal. Dokumen 1 itu kita asumsikan setelah kita lihat ternyata dia dokumennya relevan. Sementara dokumen 2 itu asumsinya tidak relevan. Seperti itu. Nah, maka bagaimana kita memformulasi ulang query-nya dengan memberikan bobot ulang seperti itu. Nah, memberikan bobot ulangnya dengan menggunakan Rio seperti ini. Jadi tadi kan key vektor query ditambah tadi apa? Beta. Ya kan? Nah, betanya tadi kan ini asumsinya betanya setengah. Ya, beta per banyaknya dokumen kan 1 ya di sini ya. Berarti setengah dikalikan ini vektornya dokumen yang relevan ini.
Kalau ada lebih dari satu ya berarti ini harus dijumlahkan vektornya, terus yang setengahnya ini dibagi banyaknya vektor, banyaknya dokumen yang relevan. Ini dikurangi 1/4 itu untuk yang gamma, ya. Sementara vektornya D2 ini jumlah dokumen yang tidak relevan itu 1, berarti dia pernya per 1. Maka dari vektor query yang awal 50301 ini ternyata setelah dengan menggunakan algoritma Recursion kita bobot ulang untuk query-nya, untuk vektor query-nya akan didapatkan ini 5 3/4 setengah 401 setengah 40 setengah gitu ya. Nah, maka dari query barunya ini kita lakukan pembobotan ulang, ini cuma memakai perkalian biasa ya. Nanti kalau memakai cosine similarity lagi tetap bisa ya. Ini asumsinya supaya cepat. Jadi query-nya ini dikalikan dokumen yang relevan. Kalau kita lihat yang atas ini yang tadi sebelum apa? Sebelum dilakukan reweighting query 16. Sementara saat dilakukan reweighting query, dia menjadi bertambah 20. Bobotnya semakin bertambah. Nah, kalau dari sekumpulan dokumen, nanti yang relevan dia menjadi semakin naik gitu ya mestinya tingkatannya. Sebenarnya kalau kita lihat di D2, yaitu dokumennya tidak relevan, ini sebelum di reweighting, query-nya dia 7. Sementara saat di reweighting, dia menghasilkan 6 3/4. Ya, di sini terlihat bahwa dokumen yang tidak relevan itu bobotnya semakin turun, asumsinya dia semakin menjauh. Ya. Karena dia kalau ini asumsinya jarak kan berarti dia semakin bobotnya jadi semakin jauh dari query-nya semakin jauh dari dokumen yang tidak relevan. Nah, ini adalah cara query-nya di bobotnya dihitung ulang. Seperti itu berdasarkan masukan tadi dari user bahwa dokumen yang relevan ini loh. Seperti itu. Nah, ini yang penjelasannya tadi ya. Nah, ini tadi benar ya. Jadi kalau kata-kata yang relevan, bobot katanya mestinya naik. Sementara kalau yang non relevan, itu bobot katanya turun. Atau bisa jadi kata-kata tertentunya bisa kita hilangkan. Gitu ya. Tadi ada nggak yang kita hilangkan? 50301 jadi 5 setengah 4 0 setengah. Bobotnya sih ini belum ada yang dihilangkan ya, belum ada jadi 0 ya. Tapi kalau kita lihat tadi kata yang kedua dari 0 dia bobotnya naik jadi setengah. Seperti itu. Tapi di sini yang turun ini 1 jadi setengah. Katanya sih tidak, kalau dia jadi 0 berarti kata query-nya yang ini jadi hilang kan, seperti itu. Nah, tadi positive feedback itu artinya dokumen yang relevan itu bobotnya semakin kita naikkan. Kalau negative feedback itu artinya dokumen yang tidak relevan itu bobotnya semakin kita turunkan. Seperti itu. Nah, maka kadang positive feedback itu lebih dipakai daripada negative feedback. Sehingga tadi asumsinya kalau kita memakai algoritma Rouhio, bobot betanya itu semakin dinaikkan. Sementara bobot gamanya itu semakin diturunkan. Itu sehingga itu akan menghasilkan positive feedback. Bahkan di beberapa kasus kadang gamanya dinolkan, jadi kata-kata yang ada di dokumen yang tidak relevan itu dinolkan seperti itu. Nah, kalau kita memakai feedback, positive feedback tadi, artinya kan query yang baru itu kemiripannya semakin besar dengan kata-kata yang ada di dokumen yang relevan. Tetapi positive feedback ini tidak bisa digunakan kalau ternyata dokumen yang relevan itu
dokumen yang hasil dari query itu ternyata tidak ada relevan. Gitu. Maka mau tidak mau kita harus memakai negative feedback. Gitu. Karena tadi kata-kata yang ada di dokumen yang tidak relevan itu, karena kan hasilnya semua tidak relevan ya, maka kata-kata dokumen tidak relevan itu dijadikan diturunkan bobotnya seperti itu. Jadi tadi positive feedback itu berguna kalau ada yang relevan gitu ya. Kalau nggak ada ya susah, maka dipakailah negative feedback. Bobotnya diturunkan saja dari yang awal seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi prosesnya kan harus berulang gitu ya. Jadi dari query-nya sudah dihasilkan, setelah itu user harus ngasih feedback lagi. Nah, kadang user males tuh ngasih feedback kalau langsung mana yang mau dipilih gitu ya. Lebih enak bikin query baru, terserah kita lah gitu ya. Nah, atau bisa jadi query barunya malah tambah semakin banyak, semakin membuat vektornya jadi semakin kalau dalam vektor nggak semakin mengerucut tapi semakin melebar gitu ya, semakin spread gitu. Nah, maka kadang di sistem itu membuat yang namanya pseudo relevant feedback atau blank relevant feedback. Jadi feedbacknya tidak diberikan secara eksplisit dari pemakai, tetapi sistemnya itu akan mengolah ulang langsung sendiri gitu ya, tanpa feedback dari user. Jadi mungkin sebelum diberikan ke user sebenarnya dia sudah mengolah ulang terlebih dahulu. Jadi misalnya dapat 10 top end dokumen gitu ya, hasil dari query pertama saya mendapatkan top end dokumen. Kemudian setelah itu asumsikan bahwa 10 pertama atau 5 pertama atau 3 yang pertama dokumen yang dimunculkan itu dianggap sebagai relevan. Dari situ diformulasi ulang lagi dari kata-kata dari dokumen yang muncul itu, diformulasikan ulang lagi seperti itu. Jadi caranya dia otomatis gitu ya. Jadi formulasi query-nya otomatis dilakukan. Seperti itu. Tidak perlu user melakukan eksplisit tadi memilih dokumen yang sesuai yang mana. Nah, bagaimana sistem itu akan memformulasikan ulang query-nya dari top end dokumen itu, gitu ya? Nah, bisa menggunakan bobotnya itu bisa menggunakan tambahan bobot frekuensi kata yang ada di dokumen yang relevan, misalnya. Ya, bisa menggunakan frekuensi kata, bisa menggunakan suatu kata itu muncul di beberapa dokumen seperti itu. Bisa juga menggunakan indeks dokumen frekuensi seperti itu. Jadi dia bisa diformulasikan ulang dengan menggunakan tadi jumlah dokumen yang berisi kata T atau jumlah kemunculan kata. Nah, ini contohnya. Misalnya dokumen 1, top 3 dokumen misalnya diambil gitu ya. Ternyata dia isi kata-katanya seperti ini, A, B, B, C, D kalau yang untuk dokumen 1. Dokumen keduanya seperti ini, dokumen tiganya begitu. Nah, asumsinya kan berarti ini katanya ada A, B, C, D, E ya. Nah, ini asumsinya distribusi. N ini berarti A itu muncul di 3 dokumen. F itu berarti A itu di keseluruhan dokumen yang relevan ini muncul sebanyak 6 kali. Nah, indeks dokumen frekuensinya ini N kali indeks dokumen ini asumsinya IDF-nya ABC1, DE2 gitu ya. Maka N kali IDF-nya di sini 3, frekuensi kali IDF-nya itu 6 misalnya gitu ya. Ini kan yang ini 111. Sementara yang D dan E 2 misalnya. Nah, dari sini misalnya bisa kita formulasi lagi query baru dari kata-kata yang ada dalam dokumen. Kalau kita menggunakan asumsi tadi N itu yaitu banyaknya kata itu muncul dalam dokumen, maka bisa kita lihat ini di sini. Bahwa, kita melakukan query ulangnya pakai kata yang paling banyak muncul di dokumen kan kata A ya. Kata A, C, D ini jadi query baru misalnya. Sementara kalau kita misalnya pakai frekuensi misalnya, yang lain nih sama nih, dua-dua, berarti query barunya pakai kata A. Misalnya seperti itu.
Atau kalau pakai N kali IDF ini, berarti query barunya bisa memakai A, D, E misalnya. Kalau pakai frekuensi kali IDF misalnya, berarti query barunya nanti A, E, A, D, E. Seperti itu misalnya. Jadi otomatis nanti sistemnya akan mencari ulang berdasarkan ini tadi. Distribusi, mau distribusi frekuensi katanya atau distribusi dia berada di dokumen mana, itu dipakai untuk melakukan pencarian lagi dengan query yang baru. Seperti itu. Ini yang pseudo relevant feedback. Ya, jadi sistemnya akan melakukan pencarian ulang, user tidak perlu melakukan apa-apa. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Nah, pseudo relevant feedback ini dia bisa berhasil baik, gitu ya. Tetapi kadang juga bisa menghasilkan query yang justru melenceng jauh sama sekali, gitu ya. Jadi beberapa iterasi itu, misalnya diiterasi lagi, sudah dapat yang baru, dokumen yang baru, kita iterasi lagi, kita pseudo relevant feedback lagi. Nah, kadang beberapa iterasi itu justru akan semakin memperburuk query, itu juga mungkin, gitu ya. Jadi memang beberapa usaha itu dilakukan untuk tadi supaya sistem kita itu bisa menghasilkan dokumen yang semakin mendekati dengan keinginan user. Nah, tadi asumsinya memakai pembobotan gitu ya. Query yang baru dibobot ulang berdasarkan tadi bisa berdasarkan hasil feedback eksplisit dari user, atau bisa juga didapatkan dari dokumen top end dokumen, kita formulasi ulang query-nya. Seperti itu. Kita berikan bobot ulang gitu ya. Nah, cara yang kedua itu bisa kita melakukan query expansion, atau query-nya tetap tapi diekspansi, ditambah gitu ya. Asumsinya pengennya sih kata-kata yang ditambahkan itu justru semakin mengerucutkan hasil gitu ya pengennya. Nah, bisa dilakukan kalau tadi berorientasi pada memakai user melakukan pemilihan secara eksplisit, tapi bisa juga dilakukan secara otomatis. Nah, secara otomatis itu bisa memakai cara lokal atau cara global. Cara lokal itu asumsinya berdasarkan dari hasil yang sudah dihasilkan oleh query yang awal. Sementara kalau cara global itu memakai keseluruhan dokumen yang kita miliki dalam koleksi kita. Gitu. Jadi tidak berdasarkan hanya pada dokumen yang dihasilkan oleh query awal saja. Nah, secara lokal itu bisa dilakukan dengan local clustering atau local context analysis, sementara kalau secara global bisa dilakukan dengan thesaurus atau dengan menggunakan query log mining. Ya, yang sekarang ini sebenarnya yang paling banyak dipakai menggunakan query log mining ini. Ya, maka nanti pasti berhubungan dengan klasifikasi, clustering, misalnya seperti itu. Klasifikasi clustering Anda pelajari di mana? Data mining? Penambangan data? Dipelajari ya? Oke. Jadi nanti mungkin setelah... Gimana, Bu? Ya, di penambangan data kalian belajar klasifikasi clustering kan ya? Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Ya. Jadi nanti mungkin setelah TS kita masuk ke daerah-daerah itu ya. Nah, ini bisa query log mining ini biasanya bisa memakai klasifikasi clustering dipakai untuk memperbaiki query-nya seperti itu. Nah, yang kita lihat sekarang yang secara lokal, kalau lokal clustering ini asumsinya masih memakai dokumen tadi hasil query yang awal. Itu. Nah, dari hasil query yang awal tadi kata-katanya dikelompokkan. Kelompokkannya tapi ini berdasarkan similarity. Jadi cuma dicari jaraknya aja similar. Ya, berdasarkan kemunculan beberapa kata yang sama dalam dokumen-dokumen. Nah, dari yang tadi similar tadi, kata-kata yang similar, yang dekat-dekat gitu ya, yang
dari dokumen yang kita dapatkan tiga dokumen teratas misalnya gitu ya. 3 dokumen teratas kita klaster kata-katanya. Nah, nanti kata-kata yang dianggap mirip dengan kata query itu yang nanti akan kita tambahkan ke query. Jadi query awalnya masih, terus ditambahkan tadi kata-kata hasil dari klaster tadi atau klasifikasi kata dari seluruh dokumen. Itu yang local clustering. Nah, local content analysis itu juga hampir sama dari dokumen hasil. Jadi masih karena dia lokal masih berdasarkan dokumen hasil query yang awal ya. Nah, caranya itu dia dibagi jadi preset di sini artinya potongan-potongan dokumen, gitu ya. Nah, kemudian menghitung similarity-nya tadi kata query tadi, menghitung kata dari query satu demi satu ya dicari similarity-nya dengan siap kata dari passage. Itu bisa pakai TF, bisa pakai IDF seperti itu. Bisa juga pakai TF kali IDF. Nah, nanti dari setiap passage tadi yang udah dipotong-potong tadi, itu kita tambahkan tadi kata yang paling similar atau mempunyai bobot atau memiliki jarak yang paling kecil, bobot yang paling besar dengan query. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kan dengan keseluruhan dokumen, sementara kalau content analysis ini tadi berdasarkan dipotong-potong ke bagian kecil. Asumsinya seperti paragraf-paragraf seperti itu. Ya, nah, kalau kita memakai lokal, artinya memakai dokumen yang sudah dihasilkan dari query awal. Tapi bisa juga dengan menggunakan cara global analisis. Ya, analisis global ini biasanya dilakukan dengan menggunakan thesaurus. Pernah mendengar thesaurus? Ya, jadi biasanya di bahasa Indonesia itu ada kamus thesaurusnya. Nah, ya coba ya saya cari ya. Thesaurus Indonesia. Seperti itu. Nah, coba kita lihat yang ini. Nah, thesaurus ini sebenarnya bisa tadi thesaurusnya mau apa? Bisa juga sinonim, bisa homonim gitu ya. Ini contoh misalnya tadi thesaurus kata apa misalnya. Nah, ini thesaurusnya misalnya ini. Apel itu bisa pohon, bisa buah. Ya. Nah, ini kalau kata verbanya apel bisa jadi apel maksudnya ya karena dia apa itu sama pengucapannya itu homonim atau homofon. Oh, homofon ya. Enggak ding homonim karena dia beda pengucapan tapi tulisannya sama. Nah, bisa dicari bisa menambahkannya dari thesaurus, jadi tidak berdasarkan dari dokumen hasilnya, tetapi ketika ketemu apel maka coba kita tambahkan juga query yang lain, gitu. Misalnya kalau di sini menambahkan buah, menambahkan ini bisa jadi macam-macam ya, bisa anggur, alpukat misalnya seperti itu, supaya nanti konteksnya apel bukan apel gitu ya. Kalau misalnya tadi maksudnya apel, ya berarti menambahkan thesaurusnya piket ronda misalnya seperti itu. Nah, ini ya contohnya kalau kita memakai thesaurus, jadi bisa ditambahkan sinonimnya, homonimnya seperti itu. Ya, contohnya dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini setiap kata T pada suatu query ditambahkan, diperluas dengan sinonimnya. Jadi kalau ini dalam bahasa Inggris contohnya interest rate, nanti tambahkan interest rate, fascinate, evaluate, misalnya seperti itu. Ya, asumsinya dengan menambahkan yang sinonimnya ini, dia akan semakin mengerucutkan hasilnya. Seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Jadi waktu orang memasukkan itu sebenarnya dia
sebenarnya sistem misalnya otomatis sebenarnya nambahin 2 kata untuk masing-masing kata query misalnya seperti itu dari thesaurus. Ya, nah, ini contohnya kalau absolutely, terus dia nanti nambahin nih. Kalau kamu masukkan query absolutely make up misalnya, maka dia dimasukkannya nanti ke sistem bukan cuma absolutely make up, tapi bisa jadi absolutely tambah absurd dan seterusnya. Seperti ini. Memang jadi banyak ya query-nya. Tapi bisa kita batasi misalnya hanya nambahin 2 kata yang sama, kata sinonim misalnya. Nah, selain itu bisa juga menggunakan WordNet. Ya. Nah, WordNet ini juga tadi hampir sama seperti thesaurus. Ya. Bisa tadi sinonim, antonim, pertenim, ini hiponim, hipernim, homonim, seperti ini. Itu bisa memakai salah satu di antaranya. Karena kalau semakin banyak ditambahkan juga mungkin akan semakin menjauhkan dari dokumen-dokumen yang relevan. Nah, tadi analisis global bisa menjadi semakin baik, tetapi bisa jadi tadi penambahan kata-kata dari thesaurus atau WordNet tadi justru semakin membuat tidak relevan. Kayak tadi kalau saya dalam bahasa Indonesia masukkan apel, kalau ternyata thesaurusnya dia nambahin ronda, padahal maksudku apel gitu ya. Nah itu kan justru semakin perluasan query-nya justru semakin membuat jadi hasilnya tidak semakin baik. Itu, maka sebenarnya bisa juga ditambahkan bahwa thesaurusnya tapi tetap memperhatikan tadi analisis lokalnya. Jadi berdasarkan thesaurus, kemudian thesaurusnya, kata-kata hasil dari thesaurus ini kita lakukan secara lokal, dicekkan ke dokumen tadi, dokumen hasil query-nya. Jadi tidak waton ngambil dari thesaurus langsung ditambahkan ke query, tapi kandidat-kandidat dari thesaurus atau WordNet tadi, kemudian kita cari similarity-nya lagi, atau kita cari korelasinya ya, atau korelasinya mencari dengan cara mencari similarity tadi, dengan kata-kata yang ada di dokumen. Asumsinya tadi 3 dokumen teratas relevan, misalnya seperti itu. Sehingga karena konteksnya kan jadi dapat gitu ya. Kalau tadi asumsinya 3 dokumen teratas, apel tadi kan mestinya 3 dokumen teratas, asumsinya kita maksudnya apel buah gitu ya. Maka kata-kata yang muncul di situ ya kemungkinan besar akan berhubungan dengan saya pertanian atau perkebunan saya seperti itu gitu ya. Sehingga dari situ akan muncul kata-kata yang ada di thesaurus itu yang sesuai dengan dokumen yang relevan yang mana sih. Mestinya tadi asumsinya yang kayak Honda, Piket itu tidak akan muncul dalam 3 dokumen teratas tadi. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bisa digabung juga antara global dan lokal ini. Nah, analisis global tadi memakai thesaurus itu sebenarnya tidak terlalu berat karena thesaurusnya sudah ada, jadi kita tinggal nambahin gitu ya. Sementara kalau analisis lokal itu kita harus menghitung ulang ketika query-nya sudah menghasilkan dokumen. Sehingga pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, ruang memori yang lebih besar. Tetapi karena berdasarkan analisis lokal dari dokumen yang relevan yang kita asumsikan 3 teratas misalnya atau 10 teratas itu relevan, maka mestinya hasil dari analisis lokal akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding dengan analisis global. Seperti itu. Nah, ini contoh. Kalau yang sekarang di Google, ya ini sebenarnya dia analisisnya analisis global, tetapi tadi berdasarkan log mining. Misalnya di penambangan data, Anda sudah dapat ya misalnya memakai asosiasi ya, association mining misalnya seperti itu. Jadi dari keseluruhan dokumen yang ada itu sebenarnya kita simpan. Setiap orang melakukan query itu dia sebenarnya menyimpan. Orang kalau melakukan query ini, terus kemudian dia memilih dokumen yang mana. Nah ini menjadi tadi sebenarnya menjadi kayak lokalnya si Google gitu ya.
Jadi dia simpan tuh perilaku orang yang melakukan query itu dia simpan. Kemudian dari yang hasil simpan tadi dia olah ulang. Jadi orang kalau biasanya mencari information retrieval, itu sebenarnya maksudnya apa sih? Apakah yang dimaksud ini what is information retrieval? Atau what are the example of information retrieval? Nah, biasanya orang-orang kalau mencari information retrieval itu kaitan-kaitannya seperti ini, seperti itu. Sehingga ini si Google dia ngasih saran nih, query expansion yang baru itu ini, dia ngasih sarannya ini. Jadi teknologinya sekarang sudah cukup canggih gitu ya, dibandingkan dengan waktu information retrieval di awal itu kan perkembangannya sudah sejak tahun 90-an gitu ya. Sementara tahun 90-an itu internet belum berkembang cukup pesat seperti sekarang. Kemudian teknologi penyimpanan juga masih belum sebesar sekarang. Begitu juga teknologi prosesornya, processingnya itu masih belum sehebat sekarang gitu ya. Kalau sekarang sudah ada GPU gitu, pemrosesan jadi semakin cepat. Maka perkembangannya sudah sangat pesat sekarang tadi memakai miningnya lokal, tapi lokalnya lokal dokumennya punyanya yang dimiliki oleh Google. Jadi sebenarnya dia seperti lokal, tapi lokalnya bukan lokal saat itu, tapi lokalnya dia memakai lokalnya dari si user-user yang sudah pernah melakukan pencarian. Gitu. Kalau sekarang yang dilakukan seperti itu, sehingga Google itu berkembang sangat pesat gitu ya sebagai mesin pencari. Mesin pencari yang lain sudah almarhum nih sejak zaman dulu ada Alta Vista, Netscape, Yahoo pun sudah almarhum gitu ya. Kalau sekarang Bing itu juga nggak tahu nih sebentar lagi mungkin bakal almarhum juga itu gitu ya. Karena Google ini melakukan terobosan-terobosan terus seperti itu. Ini jadi query expansion atau relevant feedback. Relevant feedback itu di awal-awal ya. Nah sekarang query expansion ini sudah ini berdasarkan dari tadi memakai query log mining. Jadi dia Google-nya sendiri sudah memining, menambang data-data dari log-log query-query yang pernah dilakukan oleh orang. Dari situ dia bisa menyarankan ke orang ketika dia melakukan query ini, contohnya saya information retrieval, dia tambang itu dari yang orang-orang pernah melakukan pencarian, gitu ya. Ternyata maksudnya ini loh, orang-orang itu kira-kira kalau mencari seperti ini, benar nggak kamu yang diinginkan ini seperti itu? Ya, ini contoh sebenarnya relevant feedback atau query expansion yang sekarang ini sering diberikan oleh Google. Seperti itu. Aduh, capek saya sampai di sini.